Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di siang hari ini tepatnya pukul 14 sampai 15 nanti insya Allah kita sama-sama akan belajar di ruang QLM dari Radio Jakarta Islamic Center. Pada hari ini Selasa 20 April 2021 kita akan sama-sama membuka satu wawasan lagi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji diri agar kita ke depan menjadi orang-orang yang insya Allah luar biasa. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah yang ke-195. Sudah cukup banyak mitra, sudah cukup, artinya kita berbagi ini dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis, dan mudah-mudahan ke depan seperti itu. Dan pada siang hari ini sebagai hadiah Ramadan dan juga kita insya Allah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Kita akan membahas satu tema yang juga menurut kita sangat dipentingkan. Menurut kita ini penting sekali, yaitu kita harus maju. Nantinya kita akan bahas cara kita maju dengan 7B. Seperti biasa mitra boleh mencatatnya, boleh juga bersama-sama kita mungkin mitra memberikan satu atensinya dengan menuliskan pengalamannya atau bertanya, boleh saja, atau dengan yang lainnya. Sebab bagaimanapun kita ingin berbagi, mitra pun ingin berbagi pada kita, insya Allah kemanfaatannya akan lebih luas lagi. Jadi dengan 7B menjadikan kita orang yang maju. Kita harus maju. Tentu mitra, kenapa tema ini harus kita angkat? Semua kita pasti ingin maju. Janganlah kita ini mundur gitu ya. Bukan hanya keinginan, barangkali cita-cita kita, mimpi kita adalah kita harus berbeda dari saat ini ke yang akan datang. Karena hikmah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah sama antara saat ini dan masa depan kita. Gitu. Kita tidak pernah sama antara sekarang dengan yang lalu. Oleh karena itu mestinya kita adalah orang-orang yang mampu belajar, kemudian menjadikan diri kita adalah orang-orang yang maju. Kita harus maju ya. Kalau nggak maju nanti kan ketinggalan ya. Kalau nggak maju berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Nah, ini yang akan kita bahas, dan dengan 7B itulah yang akan kita jadikan satu motivasi kita, inspirasi kita untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang maju. Dan kita punya semangat untuk maju. Kita punya optimisme untuk maju. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang pesimis karena kita adalah orang-orang yang terbuka. Atau sering saya katakan di sini adalah open mind. Kita ini open mind. Kita ini ada open mind, ada open opportunities, ada open possibilities. Kita percaya dengan itu. Setelah kita open mind, kita terbuka dengan siapapun, kapanpun, belajar apapun. Kemudian kita open possibilities. Kita percaya bahwa ke depan ada hal-hal yang kemungkinan terjadi pada diri kita. Dan kita pun percaya bahwa ke depan ada keuntungan-keuntungan yang akan kita raih. Nah, saat ini saat yang tepat kita belajar bersama, dan saat ini adalah bagus sekali temanya mitra. Di tanggal 20 April di 2021 ini, kita akan membahas satu tema yang kemungkinan saja mitra belum pernah belajar yang ini. Kita harus maju dengan 7B. Kita akan bahas satu persatu 7B itu, kemudian nanti di dalamnya ada apa aja itu. B sampai 7 gitu ya. Nah ini kebiasaan kita, kenapa? Agar kita bisa mengerucut dan agar lebih mudah mempelajarinya. Dan bicaranya pun akhirnya cakupannya akan terarah gitu. Oleh karena itu saya sering menggunakan huruf-huruf sebagai inspirasi kita, menjadikan diri kita seperti tema kita saat ini. Kita harus maju. Kita lihat yang pertama adalah mitra. Nah, yang pertama begin with new mindset. Nah, ini apa sebenarnya? Ini sedang booming saat ini. Orang bilang ketika pandemi datang itu ada new normal. Nah, sekarang new mindset. Cara berpikir baru. Kenapa kita harus memiliki cara berpikir baru gitu? Kenapa kita harus mementingkan bahwa kita harus
memiliki mindset ya, atau new mindset. Betul bahwa sesuatu kalau kita berpikirnya adalah pikiran-pikiran lama atau konvensional, ya saat ini sudah tidak lagi masuk gitu loh. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk merangkumnya bagaimana cara kita memahami bahwa kita harus memiliki atau memulai dengan mindset yang baru. Nah, diantaranya adalah mindset bertumbuh. Nah, ini mitra, ini sangat penting sekali bagi kita. Kita harus bertumbuh, kita harus berkembang gitu. Kita harus memiliki sesuatu yang betul-betul tidak stuck gitu. Atau orang bilang stagnan atau hanya gitu-gitu aja gitu. Saat ini kita harus betul-betul maju, harus betul-betul bertumbuh dan berkembang. Kenapa seperti itu? Karena kita memang luar biasa sekali. Dan kita mampu yang seperti itu. Nah, apapun yang kita miliki saat ini mestinya terus berkembang, terus bertumbuh, terus besar dan pada akhirnya akan besar sekali. Ini yang pertama. Kita memiliki mindset tentang pertumbuhan kita gitu ya, tentang perkembangan kita. Yang kedua adalah kita memiliki mindset juga no risk no reward. Ini penting. Jadi tidak ada risiko berarti tidak ada hadiah. Oleh karena itu jangan pernah takut dengan risiko. Risiko apapun akan kita hadapi, dan bahkan saya sering mengatakan orang-orang yang saat ini berhasil dengan baik itu ketika mereka mau menghadapi risiko di waktu lalunya. Dan bergelimang dengan risiko, bergelimang dengan kerugian saat ini baru menikmati yang namanya keberuntungan gitu ya. Jadi no risk, no reward. Ini penting kita mengerti, kita pahami. Tidak ada risiko berarti tidak ada hadiah. Tidak ada risiko berarti tidak ada keberuntungan. Oleh karena itu, janganlah kita takut dengan risiko. Mencoba hal baru penting. Kemudian kalau kita gagal, ya coba lagi. Jangan kemudian bilang gagal maning gitu. Tapi kita mencoba lagi. Dan pada saatnya ketika kita terus mencoba, maka akan menjadi. Terkadang kita baru mencoba sampai 3 kali, kemudian mungkin belum berhasil, kita sudah berhenti. Sayangnya seperti itu, padahal bisa jadi puluhan kali. Dan bisa jadi ratusan kali. Ya. Oleh karena itu mestinya terus dan terus. Dan ada satu fenomena yang salah. Jadi orang kalau sudah mulai satu, kemudian gagal, ganti yang lain. Gagal, ganti yang lain lagi. Gagal, ganti yang lain lagi. Kalau seperti itu caranya, maka terus akan gagal. Kalau satu mungkin gagal, belum berhasil dengan maksimal, maka terus perbaiki. Masih satu, tapi perbaiki. Dengan cara yang lain. Kalau cara ini belum bisa, ya cara ini. Cara ini nggak bisa, cara ini lagi begitu. Jadi caranya seperti itu. Sehingga lama-lama dengan satu itu kita akan mahir. Karena apa? Dilatih dan dilatih terus. Nah, ini pentingnya kalau kita memahami no risk, no reward. Yang ketiga, maka itu saya katakan tadi, kita harus memulai bijak. Kita harus bisa merangkul kesalahan kita. Jadi jangan memaki-maki diri. Dengan salah kita akan meratapi terus. Ini yang kadang-kadang salah besar seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Kita rangkul kesalahan kita. Kita lihat kesalahan kita. Kita pasti akan bisa memperbaiki. Karena kita apa? Kita ini luar biasa sekali. Kita punya otak yang luar biasa sekali. Dan kita punya kapasitas otak kita ini nggak terhingga lah kalau saya katakan seperti itu. Makanya kalau ada solusi itu bisa 1000 jalan untuk kalau ada satu masalah, solusinya bisa 1000 jalan gitu. Solusinya banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir. Satu masalah saja kita memiliki 1000 solusi. Nah, mestinya kita mampu banget lah. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan oleh kita. Nah, ini kita mesti merangkul kesalahan. Kita mesti mengatakan dengan salah itu malah thank you. Thank you masalahku. Thank you problem. Karena apa? Dengan kesalahan justru kita akan menjadi orang luar biasa. Mulailah dengan kesalahan dan buatlah kesalahan sebanyak mungkin. Nggak apa-apa. Bahkan sampai kalau kita baca autobiografinya orang-orang sukses itu, ada yang sampai 0 sama sekali. Jadi 0, betul-betul 0. Jadi seperti huruf I ya, dari atas gitu, dari atas nih ke bawah, pak. Jadi nggak bisa bergerak. Ini kan 0 ini. Tapi karena terus maksimal, terus berusaha berupaya, ya awalnya mungkin dari seperti huruf L gitu. Nah, masih datar. Tapi lama-lama bisa jadi huruf V atau mungkin huruf U. Jadi begitu turun, datar, langsung nanjak lagi. Oleh karena itu, jangan pernah kita ini takut dengan sebuah kesalahan. Kita rangkul kesalahan kita. Nah, jadi terus kemudian apa? Mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, ini penting sekali kalau kita ini mindsetnya adalah ingin maju, maka kembangkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu kalau lihat
Kalau kita jalan itu kita melihat sesuatu yang mungkin baru. Kemudian kita tanya-tanya, bagaimana cara ia berdiri, bagaimana cara ia berbisnis, bagaimana cara ia mengembangkan bisnisnya. Dan itu penting, kita harus mengembangkan rasa ingin tahu kita. Nah, ini diantaranya kalau orang yang punya new mindset atau begin with new mindset. Belajar dengan, memulai dengan mindset yang baru. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kita tidak lagi menjadi orang yang tadi kalau saya katakan itu stuck gitu ya. Stagnan atau berhenti begitu saja. Tapi memulai terus berkembang seperti itu. Dan setelah itu kita juga harus punya mindset bersyukur. Nah ini juga penting sekali. Kenapa? Ketika kita memiliki mindset bersyukur, artinya kita akan terus ada kontrolnya. Terus akan mengatakan, wah hari ini saya mendapatkan satu ilmu yang sangat luar biasa. Dan hari esok mungkin saya bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat hari ini. Ini penting yang seperti itu. Nah kemudian kita juga harus berpikir yang positif. Jadi jangan sampai berpikir negatif. Karena apa? Sekalipun hari ini kita gagal maning, tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, berarti ada hal positif yang bisa kita ambil. Kan? Tidak ada hal yang membuat kita ini justru sakit hati gitu. Yang ada adalah kebahagiaan. Karena kita bisa mengambil hikmah di dalamnya dari ketidakberhasilan kita tadi atau tidak maksimalnya kita mendapatkan yang kita inginkan. Nah, ini penting. Kemudian ada mindset tentang sehat jiwa dan raga. Ini juga penting. Artinya kita akan mengasah diri kita, akan mengolah diri kita, akan melatih diri kita, jiwanya sehat, raganya sehat ini. Jadi kalau kita punya jiwa sehat, nanti raganya juga sehat. Artinya kalau seperti itu terjadi, berarti kita akan bisa berpikir jauh lebih baik ke depannya. Kenapa? Orang-orang sehatlah yang bisa berpikir baik. Nah, kalau kita nggak berpikir baik, artinya kan berarti kita tidak akan pernah berpikir sehat. Nah ini penting bagaimana kita ini bisa membangun jiwa kita sehat, raga kita sehat. Nah ini kita harus seperti itu. Jadi bukan hanya sehat di badan saja gitu ya, di fisik saja, tapi jiwanya juga harus sehat. Jiwa sehat bagaimana? Tadi cara berpikir positif itu sudah mengembangkan kita menjadi orang yang jiwanya sehat gitu ya. Oke, itu baru yang ke-1. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat lagi. Nah, become ourselves. Atau kalau you ya become yourself. Atau kalau saya become I myself gitu. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah jadi orang. Karena untuk menjadi orang itu tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah sama gitu. Pasti kita akan berbeda. Dan maka dari itu yang penting adalah menjadi diri sendiri. Jadi saya juga tuliskan di sini ini become ourselves ya, menjadi diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Karena apa? Kalau kita menjadi diri sendiri, kita akan mengetahui di mana sih kekuatan diri kita. Pertama kita akan mengakui diri kita gitu. Karena apa? Karena saya adalah saya, Anda ya Anda, mereka ya mereka. Maka kalau orang yang menjadi dirinya sendiri itu keberuntungan yang sangat gagah banget. Inilah saya. Ya, cara saya seperti ini, kemampuan saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Ini cara kita untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi akan mengenali dirinya sendiri dengan baik. Dan hikmah mengatakan siapapun yang mengenali dirinya dengan baik, maka akan bisa melidingnya dengan baik, akan bisa mengaturnya dengan baik, akan bisa memanagenya dengan baik. Ini kan kadang menjadi kontradiktif atau kontraproduktif lah ketika kita tidak memahami diri kita. Sehingga yang terjadi apa? Di tengah jalan kita stuck. Di tengah jalan kita baru mengatakan, aduh kok jadinya begini. Karena apa? Kita tidak tahu yang namanya kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana. Ini. Namun kalau kita memahami diri kita sendiri dengan baik, maka akan mudah sekali melidingnya atau memanagenya. Nah ini kita akan tahu kekuatan kita akan tahu kelemahan kita akan tahu pengembangan bagaimana prospeknya ke depan kayak apa. Nah, coba mitra sekarang berpikir, sudahkah mitra memahami dirinya? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Jika belum, maka perlu kita belajar. Jika belum, maka perlu kita menggali apa sebenarnya yang namanya kekuatan diri. Apa sebenarnya yang namanya kelemahan. Apa sebenarnya yang namanya pengembangan. Ini perlu. Orang yang tidak memahami itu bisa jadi dia dalam hidupnya itu ya maju enggak, mundur enggak. Jadi maju juga tidak, mundur juga tidak. Kalau seperti itu berarti berdiri di tempat. Padahal yang lain mungkin sudah berlari jauh ke sana, sudah melompat jauh ke sana. Sekarang kita harus berpikir begini. Kalau orang bisa berjalan, kita harus berlari menuju goal kita. Kalau orang berlari, kita harus loncat menuju goal kita. Kalau orang loncat, kita harus terbang
menuju goal kita. Mestinya seperti itu. Itu orang-orang yang memahami dirinya. Kita jangan pernah kita ini care terhadap orang lain mengatakan apa. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa Anda ya Anda, saya. Maka orang Eropa mengatakan I am what I am, you are what you are. Saya caranya seperti ini, kemampuannya seperti ini, gayanya seperti ini. Anda ya seperti itu. Maka jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan dengan diri sendiri saja. Loh, bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkannya adalah ketika kita atau sikap kita hari ini dengan kemarin itu seperti apa bedanya? Atau hari esok dengan hari ini seperti apa nantinya gitu. Kita sudah bisa menganalisis diri kita itu. Bisa mengevaluasi diri kita. Tapi kalau kita membandingkannya dengan orang lain, nggak pernah ketemu. Pasti nggak ketemu karena apa? Ya pasti berbeda. Dan kita nggak tahu persis tentang mereka kan. Kita kan taunya diri kita sendiri. Oleh karena nomor 2 ini, menjadi diri sendiri ini hal penting. Jadi jangan pernah jadi orang lain. Jangan pernah membayangkan bahwa saya jadi dia gitu. Saya jadi beliau, saya jadi mereka. Jangan. Tapi jadilah diri kita sendiri. Cintai apa yang kita miliki. Jangan salah. Kita harus cintai apa yang kita miliki. Cintai apa yang kita kerjakan. Jadi nanti juga ada yang nomor 7 itu. Jadi lovers lah. Jadi orang yang mencintai. Karena kalau kita tidak mencintai, ya akhirnya depresi. Akhirnya work under pressure kan. Bekerja di bawah tekanan. Wah, kalau sudah seperti itu kebebasan kita di mana? Kita ini harus bebas banget. Kita ini orang merdeka. Kita ini jangan dijajah. Nah, maka jangan pernah menyakiti diri gitu ya. Nah, ini orang-orang yang salah kan ketika kita menyakiti diri. Ketika kita ini kemudian memaksakan diri. Memaksakan diri itu artinya menyakiti diri. Nggak bisa. Kita harus berjalan ketika kita senang. Maka kemarin sudah ada 4E gitu ya. Yang pertama ada enjoy. Enjoy dulu. Apapun yang kita kerjakan mestinya kita nikmati gitu. Kita bahagia sekali dengan pekerjaan ini. Maka yang ada adalah easy, kemudahan karena kita menikmati. Tapi sebaliknya kalau kita menghadapinya dengan rasa sulit, yang ada itu justru hal-hal yang pada akhirnya akan membuat kita sakit. Jadi tidak lagi sehat jasmani, sehat rohani kan gitu. Waduh, jadi sakit jadinya kan gitu. Maka enjoy. Setelah enjoy kita menemukan tadi easy gitu. Dan ketika kita menemukan kemudahan, pasti excellent. Pasti bisa dipastikan. Kenapa? Yang kita kerjakan ini kok menyenangkan sekali. Kemudian saya kok mendapatkan ini mudah banget. Saya suka banget dengan ini. Pasti hasilnya excellent banget. Itu. Dan setelah excellent apa yang terjadi? Kan kualitas tinggi. Pasti kita itu akan mendapatkan extra thing. Kalau saya mengatakan extra thing aja lah. Sesuatu yang ekstra lah. Itu. Atau kita akan mendapatkan earn. Earn itu bayaran yang sangat tinggi. Pasti seperti itu. Nah, kalau terjadinya seperti itu, maka yang terjadi nantinya adalah kita akan mengedepankan kualitas dan kualitas. Bukan lagi mengedepankan yang lain. Kecuali itu. Dan kalau kita suka, kalau kita enjoy, kalau kita easy, pasti kuantitasnya pun akan bertambah. Jadi nggak ada lagi mengatakan saya ini, aduh sorenya lelah sekali. Kok saya jadi begini, kok saya harus minum bodrek ya nih. Karena apa? Karena tadi ada pressure, ada tekanan kan gitu. Tapi kalau sudah menemukan 4E tadi karena menjadi dirinya sendiri, maka yang terjadi itu enjoy banget. Istirahatnya pun akan cukup. Sehingga imun kita akan sangat kuat kan gitu lah. Ini salah satunya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mendapat tekanan-tekanan yang pada akhirnya justru membuat kita tidak sehat, mentalnya tidak sehat, ya, atau jiwanya tidak sehat, fisiknya akan mempengaruhi juga tidak sehat. Dan kalau sudah seperti itu, kualitasnya kan nggak ada. Bagaimana kita akan berkualitas kalau fisik kita nggak sehat, mental kita nggak sehat kan itu. Sekalipun sering kita melihat juga orang mentalnya kelihatan sehat, tapi fisiknya fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat. Atau mungkin sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya kan lebih menurut saya lebih mengerikan itu ya. Oleh karena itu kita harus punya mental spiritual yang bagus, kemudian fisik juga bagus. Itu baru yang kedua. Nah, yang ketiga mitra. Nah, ini yang ketiga kita lihat lagi. Nah, be brave guys, be brave man, be brave woman. Kalau saya tuliskan di sini adalah be brave guys, atau menjadi orang yang berani. Kenapa harus berani kan gitu? Kenapa kita harus berani? Betul. Siapapun yang berani menghadapi resiko sebenarnya itu akan menjadi pemenangnya. Tapi kalau takut dengan risiko akan menjadi pecundang. Dan sampai kapanpun itu tidak akan pernah menjadi maju.
manakala kita takut dengan sebuah risiko. Pertama tadi, nomor 2 dulu, menjadi diri sendiri dulu. Ya, supaya tidak takut risiko, maka kita akan menjadi tahu diri kita gitu. Kemudian senantiasa bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri. Artinya ketika kita bertanya pada diri kita, berarti kita akan mengetahui siapa saya, akan kemana saya, kemampuan saya apa gitu. Jadi ini penting sekali untuk menanyakan pada diri kita. Kita akan kemana, kita siapa, kemampuan kita apa, kelemahan kita apa. Nah ini penting sekali. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak pernah menanyakan dirinya sendiri. Maka dari itu para pebijak mengatakan, cobalah ambil 5 menit tiap sorenya untuk berkontemplasi, untuk merenung. Tanyakan pada diri kita sendiri, siapa saya? Apa sih yang saya kerjakan hari ini? Kemanfaatan apa sih hari ini yang bisa saya berikan kepada diri saya dan kepada orang lain? Itu terus seperti itu. Tanyakan hal-hal penting setiap harinya sehingga akan bisa mengevaluasi diri. Yang pada akhirnya efeknya adalah besok akan lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaannya, apakah mitra sudah seperti itu? Apakah mitra juga tiap harinya berpikir seperti itu? Nah, ini penting mitra, mencoba melakukan. Kemudian, jangan pernah sukses dijadikan tujuan utamanya. Karena apa? Sesungguhnya orang sukses itu kan orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ini terus pergerakannya ada. Dari sini ke sana, dari sana ke sana, terus seperti itu. Orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu orang sukses. Jadi bukan seperti yang kita katakan, seperti yang kita lihat bahwa kalau orang sudah memiliki segalanya berarti sukses. Bukan seperti itu. Sukses itu adalah pergerakan. Ketika orang itu masih bergerak, masih ada harapan, masih jalan ke sana kemari, artinya orang itu orang sukses sebenarnya itu. Kita ini, bukannya kita ya, hari ini kita berjalan. Kita ingin mengembangkan ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus bergerak terus. Sekalipun mungkin saja kita sudah memiliki segalanya, namun kita terus bergerak. Itulah sebenarnya orang sukses. Jadi salah kalau kita ini mengatakan kalau sukses itu, wah itu dia sudah sukses karena sudah punya ini, punya itu. Bukan seperti itu. Bahkan bisa jadi menjadi orang gagal. Kenapa? Orang gagal adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang hanya diam diri, itu jelas orang gagal. Orang yang hanya meneng baik gitu, itu orang gagal, sudah nggak bergerak sama sekali gitu ya. Nah, terus kemudian menghargai hal-hal kecil. Ini orang berani. Orang yang berani itu menghargai hal-hal kecil dan nantinya mensyukuri keberhasilan sekecil apapun. Itu orang hebat, orang berani. Jadi terkadang kita juga mengeluh, aduh kok segini hasilnya gitu. Aduh kecil banget ini. Jangan pernah seperti itu. Sekecil apapun hasil kita, apa yang kita upayakan itu sebenarnya luar biasa sekali. Dan itu merupakan hikmah yang bisa jadi memotivasi kita akan mendapatkan lebih besar lagi. Maka syukur kan di situ ada gitu. Jadi sayang kalau kita mengatakan, aduh baru dapat segini nih, kecil banget nih gitu. Ya, baru dapat segini nih. Ya. Jangan pernah seperti itu. Sekecil apapun apa yang kita dapatkan atas upaya kita, itu adalah hikmah yang luar biasa. Itu adalah rahmat dari Allah. Oleh karena itu dalam hikmah dikatakan, kalau hari ini kita berhasil, insya Allah itu adalah rahmatnya. Namun kalau kita belum berhasil, berarti kita harus lebih profesional ke depannya. Ini hikmah yang luar biasa mengatakan seperti itu. Oke mitra, kita mencoba bahwa setiap apapun yang kita hasilkan, sekecil apapun hasilnya, maka kita katakan ini adalah rahmat, ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Maka patut disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang orang bilang itu ngedumel. Atau orang bilang itu menyesali gitu. Tidak ada sama sekali. Inilah kehidupan. Kalau mungkin kita berpikirnya seperti itu, bisa jadi kita akan panjang umur itu. Bisa jadi kita akan menjadi orang yang paling happy. Dan bisa jadi kita tidak akan pernah sakit kepala kalau begitu. Gitu. Yang ada sehat dan sehat. Ini pentingnya. Kemudian orang berani itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Ia akan mengambil tanggung jawabnya 100%. Makanya nanti ada saya aktornya gitu. Jadi dia tidak kemudian kalau ada sesuatu yang kurang kemudian mengatakan ini gara-gara timnya, ini gara-gara dia, ini gara-gara Anda. Tidak sama sekali tidak seperti itu. Yang ada adalah dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Justru dia akan evaluasi diri. Oh iya, saya harus mengevaluasi diri kita karena keberhasilannya belum maksimal.
saya akan lebih maksimal lagi nih cara kerjanya. Atau saya akan menanyakan kepada tim, kepada teman-teman saya supaya lebih bagus lagi, kan begitu. Nah ini jadi orang baik itu adalah orang yang senantiasa melihat pada dirinya sendiri, tidak melihat keluar. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang maksimal gitu, biasanya yang kita dapatkan justru wow, kalau atasannya mungkin marahnya dengan bawahannya, kalau bawahannya mungkin marahnya dengan bawahannya lagi, kan gitu. Nah kita mencoba merubah yang tidak seperti itu. Kita mencoba merubah untuk menjadi orang yang bijak, mencoba untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang berani. Dan di antaranya orang berani adalah orang yang tidak menyalahkan orang lain. Nah ini yang ketiga. Kita sampai yang keempat, misalnya. Nah kita lihat lagi yang keempat. Being the real actors, betul. Kita betul di situ ada actors banyak ya kita ya, karena kita bicara seperti itu. Kalau saya ya mestinya I'm the real actor. Kalau you are the real actor. Saya pun menuliskan sama di sini, being the real actors gitu. Jadi ketika kita menjadi aktor utama ya, kita di layar juga wah luar biasa ya. Ini hasilnya desainnya Radio GIC, tim yang luar biasa dari ketua bidangnya Pak Andi Umar ya di radio ini yang sangat luar biasa. Ini saya melihat huruf-hurufnya pun memotivasi kita dan membuat kita ini senang sekali. Kenapa? Sangat bagus pilihan-pilihannya itu, sangat bagus. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali, termasuk menata segalanya, bukan hanya tulisannya, termasuk pakaian saya pun ditata oleh manajemen itu. Kan hebat banget ya. Jadi pernah ditanyakan oleh seseorang, Pak di sana ada fashionnya, ada ahli. Oh ada banyak sekali. Saya bilang, saya memang harus ditata rapi kan gitu. Kalau mau tampil ya harus rapi. Nah inilah orang the real actor ya. Kita menjadi aktor ya harus betul-betul perfect lah. Segalanya harus perfect. Jangan, nggak bisa main-main kan gitu ya, nggak bisa. Dan mudah-mudahan semakin maju ke depan, semakin berbeda, semakin bagus. Nah, nanti subscribersnya pun akan jutaan Islamic Center ini kan gitu ya. Kita harapkan seperti itu dan didukunglah oleh mitra semua. Nah, being the real actors, menjadi aktor yang nyata itu, yang benar-benar saya ini aktornya. Dan lihat betapa gambarnya pun, fotonya, wah luar biasa sekali. Karena itu memang harus begitu, merasa saya sukses besar gitu, tidak lagi loyo kan gitu ya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan apapun, kita sukses besar. Dan ini adalah orang yang pertama yang menerima dirinya sendiri. Jadi menjadi aktor utama itu menerima dirinya kita, menerima kekurangannya di mana, menerima kelebihannya. Sayangnya terkadang kita menutupi kekurangannya, menonjolkan kelebihannya. Bagus kelebihannya kita tonjolkan, tapi tetap kita harus bisa melihat kekurangan kita. Ini orang-orang yang real actor. Kita ini aktornya, kita ini betul-betul pelakunya, bukan siapa-siapa. Jadi jangan salah bahwa dalam kehidupan kita, sayalah aktornya, saya yang paling tahu diri saya. Jadi bukan siapa-siapa. Maka tadi saya katakan bandingkan dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain gitu. Being the real actor dan akan menerima dirinya sendiri, tidak mengeluh. Nah, contoh kalau lihat fotonya saja, aktor yang benar-benar itu gak ada kata mengeluh. Yang ada itu bersyukur banget. Yang ada itu mengembangkan sayap. Yang ada itu merasakan betapa luar biasanya dalam diri kita, dalam jiwa kita. Itu tidak mengeluh, tidak kelihatan lemas, lemah itu, loyo, lesu ya. Tidak ada seperti itu. Tidak menyiksa diri. Yang ada happy. Jadi kalau kita menjadi aktor untuk diri kita itu betul-betul kita happy. Kita akan menentukan arah ke depannya oleh kita sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain. Mohon maaf, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, sebuah instansi, di sebuah lembaga, kita pasti masih kena aturan-aturan yang harus dipatuhi. Namun kalau kita berdiri sendiri, maka betul-betul kita ini merdeka. Dan itulah sebenarnya real actor. Saya akan menjadi aktor bagi diri saya terhadap apapun. Ya. Maunya bagaimana terserah kita. Itu. Maka hebat kalau kita ini menjadi orang yang betul-betul sudah menjadi the real actor. Semoga mitra juga menjadi the real actor. Jadi tidak menyiksa diri, tidak menyiksa diri. Nah, terus kemudian tadi sudah menemukan cara bagaimana kita ini bisa mendapatkan dirinya sendiri.
bisa mengetahui dirinya sendiri, menemukan cara. Karena apa? Kita ini real actor, kita ini aktornya, maka saya harus menemukan cara bagaimana cara mengembangkan diri saya, bagaimana cara saya bisa berkiprah, bagaimana kemanfaatan saya terhadap diri saya dan orang lain, bagaimana saya ini ke depan harus seperti ini. Waduh, luar biasa mitra, kalau kita ini menjadi aktor untuk dirinya sendiri. Jadi jangan seperti wayang dimainkan gitu. Waduh, kita kalau dimainkan orang sampai kapan? Bisa-bisa kepala kita udah botak duluan, kita belum berhasil. Nah ini kenapa dimainkan orang kan itu, diatur terus sama orang kan gitu ya. Wah, ini setiap sorenya nggak bisa menikmati teh atau kopi kita kan gitu. Tapi kalau kita orang bebas, orang merdeka, menjadi aktor bagi diri sendiri, kita bebas sekali dan kita betul-betul syukurnya banyak sekali. Mudah-mudahan mitra seperti itu. Dan hari ini mitra kan sudah tahu bagaimana cara keluar dari zona nyaman, menjadi orang yang mungkin saja akan menyongsong sesuatu yang baru, mencoba hal baru, tidak takut resiko. Karena tadi kalau no risk kan no reward. Kalau tidak ada risiko berarti nggak ada hadiah kan gitu. Ini sebenarnya satu konsep yang sangat bagus. Kalau saya nggak punya kerugian berarti saya nggak punya keuntungan. Maka mestinya risk tetap aja kita rangkul gitu. Risk itu ya menjadikan kita besar kan gitu ya. Nah, orang-orang yang menjadi aktor itu dia akan menerima, dia akan merangkul kesalahannya. Kesalahan dirangkul. Kesalahan dikekepin gitu ya. Jadi tidak dijauhi. Kebanyakan dari kita itu kesalahan dijauhi. Saya takut banget kalau saya ini, aduh saya ini salah. Jadi tiap harinya apa yang terjadi? Tiap harinya itu berpikir, waduh kok begini dan begini gitu ya. Padahal kalau kita ini orang the real actor ini, orang menjadi aktor yang nyata, itu justru tiap harinya kita berpikir sesuatu yang tadi enjoy. Sesuatu yang easy. Serumit apapun masalahnya itu, kalau kita buat easy ya easy. Karena kan tergantung kita. Dan cara berpikir positif itu yang pada akhirnya menjadi pemenang. Dan kita kan mengajarkan seperti itu. Jadi bukan lagi cara-cara negatif, tidak ada. Kita ini positif sekali dan tiap paginya kita happy banget sampai di kantor. Kita salam sama komputer kita. Oh hai komputer, selamat pagi. Boleh seperti itu, tapi sebenarnya kan membahagiakan kita sendiri gitu. Sekalipun dia ada objeknya gitu ya. Aduh kursiku, selamat pagi luar biasa, kamu menolong saya. Boleh, nggak apa-apa untuk seperti itu. Jadi kita ini happy aja karena supaya apa? Supaya enjoy dan tidak di sana nanti ada yang namanya ice breaking ya seperti itu. Kita ice breaking dulu untuk mengusir sesuatu yang bisa jadi negatif terhadap kita. Jadi kita nggak ada lah. Kita akan usaha maksimal karena kita ini adalah orang-orang yang the real actor. Usahanya maksimal, tidak main-main. Jadi apapun yang kita kerjakan itu terplanning dengan baik. Inisiatif ada. Kita tuh kemarin sudah belajar juga bagaimana cara kita ini menjadi orang yang berinisiatif itu. Kreativitas juga ada. Jadi gagah loh. Jalannya pun beda. Coba mitra lihat jalannya orang yang loyo dengan jalannya orang optimis. Jalannya orang pesimis dengan jalannya orang optimis beda sekali. Kalau jalannya orang pesimis itu pelan, menghadap ke bawah, merunduk. Entah apa yang dipikirkan tapi nggak sampai-sampai. Tapi kalau jalannya orang optimis, gagah dia. Jalannya cepat. Dia akan menentukan ini sampai di tempat kerja pun seperti itu. Dia akan bangga, akan senang, akan bersyukur dan kemudian akan menentukan sehari ini harus mengerjakan ini. Wah, gagah banget mitra. Kalau tiap hari terjadi seperti itu dalam 1 bulan, nggak terasa itu. Oh, sekarang sudah tanggal 20 kan gitu ya. Nggak terasa. Sekarang sudah tanggal 21, sekarang sudah tanggal 27. Wow, sekarang sudah awal bulan. Itu orang-orang yang real actor, orang-orang yang hebat, yang menjadi aktor untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi berpikir yang lain-lain. Karena apa? Yang dipikirkan justru bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana saya ini menjadi orang yang bermanfaatnya lebih untuk orang lain. Kalau hari ini saya kemanfaatannya seperti ini, mungkin ke depan saya harus lebih banyak lagi gitu. Tapi ya, saat ini cara berpikirnya itu kadang-kadang kerdil sekali. Orang yang hari ini mendapat keuntungan itu udah berbeda banget. Udah berbeda, dia yang dicari ya lain-lain lah. Padahal mestinya ikuti hikmah ini. Ini hikmah yang luar biasa sekali. Orang yang paling bahagia adalah orang kaya tapi berperilaku seperti orang biasa. Ini orang kaya, orang cukup materi, tapi perilakunya seperti orang biasa. Orang yang paling sengsara adalah orang biasa-biasa aja namun perilakunya seperti orang kaya. Jadi serba wah lah. Padahal bisa jadi semuanya kredit kan itu. Sehingga setiap tagihan ya puyeng palanya kan gitu lah. Ini jangan terjadi pada diri kita. Kita mestinya
menjadi bijak lah. Tadi kita ini sudah the have, tapi berperilaku seperti orang biasa. Nah, ini harus kita ikuti yang seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kita akan berpikir kemanfaatan bagi orang lain. Kita yakin mitra mampu yang seperti itu. Kita yakin bahwa mitra adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, ini yang keempat, cara kita menjadi orang yang nantinya maju. Kita diantaranya adalah yang keempat, the real actor. Kita menjadi aktor yang nyata. Yang kelima, mitra, kita lihat lagi. Ya. Yang kelima adalah begin with the action. Ya, saya pun tulis di sini, begin with the action. Kita mulai dengan aksi nyata, gitu. Kita mulai dengan aksi nyata. Jadi ketika ada pebisnis besar ditanya, bos, bisnis apa yang paling bagus? Jawabannya simple sekali. Bisnis yang paling bagus yang Anda lakukan saat ini. Jadi nggak usah mikir-mikir. Kita mulai aksi saja, beraksi saja. Begitu kita punya rencana, begitu kita menentukan resolusinya ini, begitu kita menentukan saya harus begini, maka ambil aksinya. Take an action. Kita ambil aksinya. Begin with the action. Tidak ada jalan lain kecuali beraksi. Itulah menuju sesuatu akan keberhasilan kita. Menuju kita akan maju kalau kita mau beraksi. Kalau kita nggak beraksi, ya nggak mungkin. Maka ambil tindakan nyata. Jadi kalau ada hikmah mengatakan, satu aksi lebih baik dibandingkan 1000 kata. Itu sangat nyata. Jadi kalau kita hanya berpikir dan berkata, kemudian membayangkan saja, tanpa dikerjakan, sebagus apapun imajinasi kita, sebagus apapun ide kita, sebagus apapun gagasan kita, sebagus apapun rencana kita, karena nggak ada aksi, maka tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu beraksi gitu. Begin with the action atau the real action. Mulai dengan aksi nyata. Dan jangan salah, sukses itu sama dengan keinginan plus aksi. Saya akan bilang sekali lagi. Sukses sama dengan keinginan plus aksi. Jadi ada keinginan, kemudian ada aksi. Gambaran nyata begini. Ketika saya lapar, saya ingin membeli roti. Nah, saya berjalan mencari warung membeli roti. Maka hasilnya saya makan roti itu. Laparnya hilang. Ya, ini adalah seperti itu. Mestinya kalau kita paham bahwa sukses sama dengan keinginan plus aksi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Begin with the real action atau begin with the action. Mulai dengan aksi nyata. Ayo kita mulai. Apapun yang sudah kita rencanakan, ayo kerjakan aja. Kemudian kita nikmati prosesnya gitu. Proses itu kan banyak orang mengatakan, waduh prosesnya ini yang berat. Tidak, proses itu sebenarnya berjalan dengan dansa gitu. Jadi mari kita berproses dengan dansa saja. Berproses dengan bahagia saja gitu. Apapun yang terjadi, ya kita bahagia. Karena apa? Kita masih bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang mungkin menurut orang itu tidak keberhasilan itu. Atau mungkin itu adalah ketidakbaikan atau ketidaknyambungan ketika Anda ingin mendapatkan bisnisnya, keberuntungan bisnis gitu. Ya, bukan masalah. Kita tetap menjaga prosesnya, kita tetap menikmati prosesnya, karena proses itu adalah sebenarnya the process with dance lah. Proses itu bersamaan dengan kita menari, kita bahagia gitu ya. Nah terus kemudian yang paling penting lagi adalah ketika kita mulai beraksi, maka yang paling penting aksinya itu latih dan latih. Maka saya pernah mengatakan, kalau Bruce Lee pernah ngomong begini, saya tidak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, latihannya hanya beberapa kali. Nah ini nggak takut, kata Bruce Lee. Sekalipun jurusnya banyak, itu ribuan, 1000 jurus kan banyak sekali, tapi latihannya beberapa kali, nggak ditakuti. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, namun latihannya 1000 kali. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau kita latih dan latih, maka akan menjadi satu yang luar biasa sekali. Betul bahwa tuntutan kita adalah mahir. Bisa plus latihan sama dengan mahir. Jadi kalau kita mahir itu udah beda lah. Tingkatnya itu, rate-nya tinggi kalau kita mahir. Kalau bisa kan levelnya di bawah mahir. Oleh karena itu latih dan latih. Sehingga apapun yang kita latih terus akan menjadi kemahiran kita.
Dan biasanya kalau kita sudah mahir, maka kita akan mudah mengerjakannya. Nah, di sana pasti akan ketemu yang namanya kedua itu. Setelah enjoy, pasti easy. Nah, itu kalau sudah mudah seperti itu kan pasti excellent itu. Dan kalau seperti itu kemudian kan tadi earn, pasti terbayarkan dengan hebat. Pasti terbayarkan. Nah, ini di antaranya ketika kita begin with the action atau memulai dengan aksi gitu. Kemudian kita sebagai orang yang terus beraksi, tadi saya katakan tidak pernah takut dengan kekalahan. Tidak pernah takut dengan yang namanya gagal. Karena toh kita sudah belajar bahwa di dalam kegagalan masih ada hikmah yang bisa kita ambil dan akan menjadikan kita luar biasa. Orang-orang yang saat ini bergelimang dengan keberuntungan itu dulunya juga bergelimang dengan kegagalan dan kegagalan. Itu sebagian besar, sekalipun mungkin ada yang tidak seperti itu, namun kecil sekali prosentasenya. Jadi orang-orang yang saat ini berhasil dengan baik itu ternyata dulunya adalah orang-orang yang biasa menelan pahit, biasa menelan kegagalan. Jadi indahnya kan di situ. Karena itu nggak usah harus takut. Toh kita udah paham tadi ada no risk, berarti no reward, gitu kan? Tidak ada resiko, tidak ada hadiah kan gitu. Ini yang paling penting. Jadi nggak ada masalah lah kan gitu ya. Kemudian kita terus ketika orang memulai sesuatu itu, ia akan terus maju terus ya, istiqomah dia. Bahkan kan kita paham bahwa salah satu sukses itu adalah perseverance atau ketekunan. Nah di situ kita tekun terus saja, apapun yang terjadi kita lewati terus, dan kita akan menjadi orang yang betul-betul maju. Dan di sini begin with the action. Kita mulai aja, kita ambil bagian aja, jangan lama-lama, jangan nunggu-nunggu. Jadi ketika kita sudah berencana, kita punya planning, kita tentukan waktunya sekian lamanya, kita akan berhasil ketika tahun ini, ketika kemudian kita tulis lifeline-nya, bikin garisnya, kita mulai di sini, tahun ini ke sini, tahun ini ke sini, seterusnya, maka kita mulai action. Jadi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti malah hilang. Dan bisa jadi apapun yang terlalu lama kita implementasikan, terlalu lama kita perbuat, bisa jadi hilang. Bisa jadi nanti pikiran kita ada alasan lain, terus kemudian belok kemana kan gitu. Nah ini karena sesungguhnya seperti itu. Maka dari itu apapun yang sudah kita rencanakan, ya kita action saja. Dan kita sudah paham, kita sudah belajar tentang priority. Kita sudah memprioritaskan, kita sudah yakin ini semua jalan kita. Kalau kita sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah keberhasilan. Sekalipun tadi kita menikmati prosesnya ya, jangan salah. Karena dalam proses itu bisa jadi ada tanjakan, ada sungai yang sangat dalam, ada batu-batu kerikil, ada duri-duri. Ya itu yang terjadi. Tapi saya katakan bahwa semuanya dengan menari sajalah, gitu. Pasti akan terlewati dan kita akan bisa. Ini yang kelima. Nah sekarang yang keenam. Aduh luar biasa ya. Aduh, break the limitation. Ini break the limitation. Limitation. Artinya kita harus hancurkan limitasi kita. Ternyata di belakang kita ini, kalau garis horizon itu kan adalah garis pandang mata kita atau batas pandang mata kita. Ternyata di belakangnya itu masih banyak sekali. Dan kita mesti seperti itu. Kita kadang-kadang itu justru jauh dapatnya dibandingkan apa yang kita pikirkan. Nah inilah kita harus break the limitation. Kita masih mampu melihat, masih mampu mengambil, masih mampu jauh ke depan dibandingkan apa yang kita pikirkan saat ini. Orang-orang bijak selalu berkata, jangan pernah putus asa sampai di situ. Langkahnya masih jauh sekali. Sekalipun betul bahwa 1000 km itu dimulai dari 1 langkah, 2 langkah sampai 1 km, 2 km, 100 km dan seterusnya. Maka betul saya katakan bahwa kita mesti tidak lagi terfokus pada batas pandang kita. Saya nggak pengalaman itu. Saya nggak bisa. Saya bisanya ini aja nih sampai di sini. Ini aja masih segini. Jangan seperti itu. Ketika kita sudah masuk, ketika kita sudah beraksi, di sana sudah memulai kita membuka. Dan di sana bisa jadi akan kita temukan nih, seiring perjalanan, sesuatu yang dulunya tidak pernah kita pikirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan break the limitation. Karena sangat luas sekali, sangat lebar sekali. Tapi itu ya seiring dengan kapasitas otak kita juga, karena otak kita ini luar biasa juga, orang hebat banget. Jadi Anda mitra,
tuh pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Hanya masalahnya kan tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin potensi dahsyat yang dimiliki. Masalahnya kan gitu. Nah ini kita belajar. Di sini tempatnya di Islamic Center ini tempatnya kita banyak ngaruh ilmu lah, banyak ngambil ilmu, banyak sekali. Saya sering hampir setiap hari ada yang saya ikuti program-programnya, dan itu sangat luar biasa sekali. Kita senang sekali. Ya, dari program ini, program itu manfaatnya luar biasa. Kita ya, kalau nggak bisa mungkin mengikutinya, ada offline-nya kan, ada Facebooknya, ya, tinggal klik Radio GIC juga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Itu dari dulu ada, kita pelajari, kita dengarkan, kita ikuti, kita tulis, kita catat. Wah, maka akan menjadi satu ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ini break the limitation. Jadi kalau break the limitation diantaranya ya tadi, ketika kita mengikuti program-program GIC ini, kita sebelumnya kan nggak pernah berpikir kalau saya belajar ini, belajar itu, sampai belajar apapun lah. Di sini tuh ada, ternyata ada. Ini kan menambah wawasan yang luar biasa yang kemungkinan saya belum pernah mendapatkannya. Dan mata batin saya, mata telanjang saya belum pernah melihat yang itu. Ternyata ada kan gitu. Nah ini yang namanya kita harus menghancurkan limitasi kita, karena kita memang luar biasa sekali. Jadi janganlah kita menjadi orang yang hanya berpikirnya sampai di situ. Mitra pun demikian. Mitra sangat bisa sekali ketika mitra ingin menjadi apapun yang mitra inginkan. Nah ini break the limitation itu harus kita pegang. Untuk menjadikan diri kita maju adalah ketika kita tidak membatasi. Contoh yang nyata saat ini, kita lihat anak-anak kecil itu. Saya untuk mencari permainan game yang anak-anak mainkan mungkin perlu waktu untuk downloadnya dan sebagainya. Tapi coba anak kecil sekarang ini, anak kecil nih mau main game apa itu, waduh, segalanya sudah sangat cepat sekali. Kenapa? Karena dia berpikirnya adalah dia bisa, saya bisa, melihat temannya bisa, melihat ini bisa, melihat ini bisa. Itu. Jadi kalau kita kan masih mikir, ini bagaimana caranya ya? Tanya siapa ya? Aduh kalau nggak bisa malu. Nah ini, maka kalau anak kecil kan langsung melangkah aja dia. Ya sama persis lah ketika kita ingin naik sepeda, ingin bisa naik sepeda kan tentu ya nggak ada malunya ketika kita berlatih jatuh dan jatuh, bangkit lagi, bahkan luka-luka. Mestinya seperti itu, nggak ada malu. Kenapa? Karena kita keinginannya tinggi, eagernya tinggi. Jadi keingintahuannya tinggi kan gitu, supaya kita juga tidak ketinggalan. Nah ini diantaranya. Ketika break the limitation, mitra, ini mestinya kita mengatakan bahwa sadar kita mengatakan kita memang harus seperti itu. Gitu. Jadi jangan hanya melihat oh cuman ini gitu, kecil sekali. Kita tuh bisa banget karena memang kita kapasitas otaknya sangat tinggi sekali dan tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Nah, pada break the limitation ini orang-orang sering mengatakan, wah jangkauan saya memang hanya di sini, pengalaman saya hanya di sini, saya bisanya cuman ini. Ya, ini yang harus kita anulir, kita buang. Kita bisa segalanya kok. Asal kita bisa mungkin belajar beberapa kali saja kita udah bisa. Asal kita melihat beberapa kali saja kita udah bisa. Asal kita bisa membaca beberapa kali bisa gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadikan kita ini kok jadi kerdil dalam berpikir gitu, nggak ada. Nah ini saya sayang sekali, saya sering menemukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, tapi terkadang seperti itu. Dia justru berhenti sampai di situ saja. Padahal masih bisa kemanfaatannya jauh di luar itu. Masih bisa sekali. Buktinya dari sana aja udah sukses besar nih. Apalagi kalau dia berpikirnya adalah ketika dia harus menghancurkan limitasinya tadi, pandang batasnya. Mungkin jadi bisnis ini berhasil, jadi kemanfaatannya luar biasa. Tuh nyatanya ada saat ini orang yang kerjanya lebih dari 10.000 jam satu hari. Sementara kita cuma 8 jam atau 10 jam. Ada orang kerjanya lebih dari 10.000. Kalau karyawannya banyak, kalau kita lihat di KBN contohnya, satu pabrik itu ada karyawan berapa ratus. Kalau sehari rata-rata 10 jam dikalikan aja, itu bisa menjadi ribuan. Kayak apa bosnya itu? Ya, luar biasanya kan itu. Dan pastilah ada tetesannya, pasti seperti itu. Itu penciptaan passive income yang luar biasa. Nah, ini karena itu nanti arahnya juga ke sana. Kalau kita sudah bisa mengarahkan pikiran kita luar biasa, kemudian kita sudah bisa memutuskan bahwa saya masih punya kemampuan untuk melihat yang jauh ke depan, maka yang terjadi adalah ya ke sana gitu. Tidak ada lagi batasan untuk berhenti sampai di sini. Nah, ini yang ke-6. Nah, yang ke-7
mitra untuk menjadi diri kita maju itu ya. Jadi kan tadi udah 6, ada break the limitation itu. Yang ke-6-nya, B yang ke-7, kan 7B ya. Nah kita lihat lagi, adalah be lovers. Nah ini juga tadi ada, saya tuliskan juga, be lovers. Itu artinya menjadi pencinta. Nah sesuatu kalau dicintai itu akan mendapatkan. Jadi saya pernah, ada orang konsultasi sama saya, Pak saya sebenarnya bosan sekali kerja di sana. Solusinya bagaimana ya? Agar saya mencintai pekerjaan itu dan saya dicintai oleh orang banyak. Nah ini, jadi mestinya menjadi ini. Kita harus menjadi lovers dulu. Menjadi orang yang mencintai dulu. Cintailah pekerjaan itu dengan setulus hati. Cintailah di mana saya bekerja. Dan berikan satu hadiah. Ada di sana sense of belonging. Merasa memiliki karena saya kerja di sana gitu. Kalau kita ingin bekerja ya mestinya seperti itu. Tapi kalau kita ingin keluar ya jangan seperti itu. Maka itu di sana nanti akan diterima. Di sana nanti akan diterima oleh orang banyak. Ketika kita tidak seperti itu ya bisa jadi kita akan malah jadi beban bagi orang lain. Bahkan bagi diri kita sendiri beban. Nah kalau sudah seperti itu maka hilang yang namanya loversnya ini. Jadi tidak lagi menjadi lovers. Nah, ini penting, mencintai lingkungannya, mencintai teman-temannya, mencintai pekerjaannya, mencintai apa yang dikerjakan, mencintai segalanya lah. Kalau itu yang timbul, maka yang terjadi adalah kita akan sangat bahagia sekali. Ya. Nah, kalau kita sudah dengan partner kita, dengan tim kita, kita saling cinta, saling menyatakan bahwa Anda luar biasa, saling hormat, menghormati, saling memberikan apresiasi, yang terjadi ya enak saja. Tidak ada beban lagi. Tapi kalau sudah saling menyalahkan, tengkar, tukaran gitu. Kalau bahasa Jawa itu tukaran, tengkar, saling cakar. Wah sudah nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Kalau kita sudah saling menghargai tadi, saling mencintai, saling mengisi, atau kalau ada bahasa yang luar biasa, asah, asih, asuh. Jadi saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh itu. Maka yang terjadi ya keberhasilan yang sangat tinggi. Karena tidak ada sesuatu keberhasilan yang diraih hanya oleh seorang. Sekalipun ada tapi mungkin sangat sulit sekali. Tapi kalau tim akan lebih cepat kan gitu. Nah, di sini pentingnya kita menjadi orang yang saling mencintai, be lovers. Saya pernah lihat juga mungkin judul film barangkali itu lovers. Saya pernah melihatnya seperti itu. Tapi memang betul bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang mencintai, maka kita bebas banget. Seperti gambarnya. Wow, luar ingin terbang rasanya ya. Saya nggak punya sayap aja itu. Tapi perasaan ingin terbang pun karena kapasitas otak kita tinggi, bisa kita bayangkan kita terbang. Sangat bisa sekali. Dan dalam permainan hipnotis seperti itu. Hanya bayangan saja, imajinasi saja. Karena kita ini sangat cerdas, maka seolah-olah nyata. Dan jadi. Apapun yang disugestikan oleh masternya, bisa. Gitu. Dan kita bahagia sekali rasanya seperti itu. Kalau kita mau menjadi be lovers, karena kita adalah orang-orang yang mencintai segalanya dan termasuk mencintai kesuksesan. Jadi ada orang bilang begini, saya nggak begitu suka dengan uang. Karena uang itu kan bukan segalanya. Betul, uang bukan segalanya. Tapi segalanya perlu uang kan gitu ya. Betul, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Kalau nggak ada uang ya jadi masalah lagi. Nah itu, oleh karena itu jangan kita memvonis dulu. Karena kita orang mencintai ya kita akan menjadi orang yang happy gitu. Tidak mengeluh. Orang-orang yang dikatakan be lovers tadi tidak mengeluh. Sama sekali nggak ada pengeluhnya. Kita akan terus bahagia sekali gitu. Kita akan yang ada adalah senyum dan senyum. Menebar ke senyum gitu. Karena insya Allah kalau senyumnya positif juga jadi ibadah ya. Karena ada juga senyum yang negatif ada. Banyak saya. Contohnya ya orang-orang yang nakal itu, kalau perempuan nakal di jalan kan senyum juga, tapi bukan termasuk ibadah karena akan ngakali supaya bisa berteman kan gitu ya. Akhirnya malah jadi terjerumus ke maksiat kan, dari tidak menjadi tidak ibadah gitu. Senyum ibadah. Jadi kalau orang-orang yang mencintai dan dicintai, kemudian tidak hanya menuntut dicintai, maka jadi apapun akan jadi kalau kita sudah menyatakan I love you, dan you juga mengatakan you love me. Maka dalam konsep Islam pun diajarkan mencintai karena Allah. Itu diajarkan. Jadi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa
rasa ewuh pakai ewuh, tidak ada rasa saya loh ini kan saya ini, Anda kan itu, nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita memperoleh keberhasilan yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih. Itu mestinya seperti itu. Jadi jangan salah mitra bahwa kita ini adalah orang-orang yang ketujuh yang untuk menjadi maju, kita yang ketujuh Allah menjadi belovers, menjadi orang yang senantiasa menebarkan cinta kasih. Kalau saya bilang tadi ada asah, asih, asuh. Kayak itu kira-kira 7B yang kita sharekan hari ini untuk menjadikan kita orang-orang yang maju. Kita harus maju, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus maju ke depan karena dunia terus berputar. Sekalipun orang bilang kadang kita di atas, kadang di bawah, bila perlu kita ada di atas terus. Itu. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang mengedepankan kemajuan. Kita ini orang-orang yang maju. Mitra, sebagai closing statement sebelum kita tutup ya. Aduh, luar biasa mitra, saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama belajar. Kemudian mungkin mitra ulang-ulang lagi. Saya ucapkan selamat beribadah puasa di hari yang ke-7 kalau nggak salah ya. Karena kita mulai hari Selasa, sekarang hari yang ke-7. Dan insya Allah terus kita akan sampai 1 bulan ke depan. Minggu depan kita jumpa lagi dalam situasi kondisi yang insya Allah juga nikmat seperti ini. Insya Allah juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena sungguh bahwa situasi kondisi yang paling enak itu ya di Indonesia gitu. Di Indonesia ini orang bilang, orang di Indonesia ini katanya pecahannya surga. Betul. Bayangkan yang dekat kutub utara mungkin ya, yang hari ini puasanya harus sampai 21 jam atau 22 jam gitu. Lama sekali betul di sana itu. Karena dekat kutub itu ya. Kita ini di sini 13 jam rata-rata, 13 jam sudah. Sekarang ini kalau saya merasakan tak terasa lagi. Tak terasa hausnya, tak terasa laparnya. Yang ada justru nikmat sekali. Karena sungguh bahwa kalau kita pikirkan malamnya kita ikut bersama-sama mendengarkan ceramah atau kita berceramah, kemudian malamnya kita tarawih bersama, sholat berjamaah, kemudian ketemu teman-teman, ini sesungguhnya yang menjadikan kita orang-orang yang belovers itu. Jadi mitra jangan sampai menjadi orang yang putus karena silaturahimnya itu ya, itu akan menjadi masalah besar. Untuk satu hal yang saya pesankan pada mitra adalah terus kita ini menjadi orang yang bekerja keras, kemudian bekerja cerdas ya, seperti yang saya sharekan, orang kerja cerdas itu kerjanya lebih dari 10 jam gitu rata-rata. Kalau mitra sekarang punya karyawan 10, artinya mitra sudah kerja 110 jam dan seterusnya seperti itu. Kemudian networking, bangunlah networking saat ini untuk menjalin silaturahim kita, karena dengan networking kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat mudah. Dan dengan networking itu kita banyak doanya dari teman-teman. Coba bangun networking gitu, mungkin dengan YouTube-nya, mungkin dengan Facebook-nya, mungkin dengan WA-nya, dengan Telegram-nya, dengan PIP-nya, dengan banyak sekali Instagram-nya. Kita hari ini banyak sekali tools atau alat atau media yang bisa menjadikan kita bersilaturahim dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi jangkauannya sangat luas sekali. Demikian mitra, kita akan ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf.